Selamat siang juga Mbak, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Ini saya ada rujukan dari dokter untuk konsultasi ke sini Bu. Oh ya, silahkan duduk dulu Mbak. Ya, terima kasih Bu. Boleh saya lihat surat rujukannya? Ini Bu suratnya. Oh iya, perkenalkan saya Salsabila, ahli gizi di rumah sakit ini. Dan Mbak sendiri? Saya Husna Bu. Oh, baik Mbak Husna. Berdasarkan hasil rujukan dari dokter, Mbak didiagnosis punya penyakit diabetes tipe 2 ya, dan diminta untuk merujuk ahli gizi untuk mengatur pola makan Mbak. Oh iya Mbak Husna, untuk konseling gizi ini saya akan mengkaji status gizi Mbak, terus juga menetapkan diagnosis gizi, terus mengimplementasikan, lalu kita akan mendiskusikan pula perubahan pola makan apa yang cocok untuk Mbak Husna yang sesuai dengan aturan diet untuk penderita diabetes. Nah, untuk konseling gizi ini biasanya makan waktu 20-40 menit. Kira-kira Mbak Husna bersedia nggak meluangkan waktunya? Insya Allah bersedia Bu. Oke, baik Mbak Husna. Sekarang saya akan mengkaji dulu ya terkait status gizi Mbak Husna dengan hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang sudah Mbak lakukan di rumah sakit sebelumnya. Untuk tinggi badan dan berat badan Mbak Husna berapa? Ini Bu, untuk tinggi badan saya 153 dan berat badan saya 53. Dan untuk umur Mbak Husna sendiri? Saya berusia 16 tahun Bu tahun ini. Oke, baik. Setelah saya lihat juga dari hasil data oleh Mbak yang Mbak berikan, ternyata untuk kadar gula puasa Mbak cukup tinggi ya, sampai 150. Wah, bahaya ya Bu. Kalau bahaya sih enggak Mbak, ini bisa diturunin kalau Mbaknya menjaga pola makan sama rutin melakukan aktivitas fisik. Nanti saya akan berikan saran terkait hal itu. Oh, baik Bu. Apakah di keluarganya ada yang menderita diabetes juga? Ada Bu, kakak saya juga mengidap diabetes. Oke, berarti pakai Mbak ada riwayat diabetes juga ya. Nah, apakah Mbak ada mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya? Tidak ada Bu. Ya, berarti Mbak tidak mengkonsumsi obat-obatan ya. Untuk aktivitas fisik nih Mbak Husna, seberapa sering Mbak melakukan aktivitas fisik? Wah, kalau aktivitas fisik saya jarang Bu. Paling sering 1 minggu 1 kali. Soalnya saya sering telat bangun, jadi nggak sempat olahraga. Oke, baik Mbak Husna. Sebelumnya saya izin nih meminta waktunya sebentar, sekitar 5 menit ya, untuk menetapkan diagnosis gizi untuk Mbak Husna. Silakan jika Mbak Husna ingin membaca brosur terkait penyakit diabetes atau jika Mbak ingin memainkan handphone, dipersilakan sampai diagnosis saya selesai. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Husna atas waktunya untuk menunggu. Setelah saya hitung asupan makanan Mbak, terlihat di sini ya kalau Mbak kelebihan asupan terutama pada bagian karbohidrat dan lemak. Dan juga karena Mbak suka mengkonsumsi makanan yang manis-manis, jadi asupan gula yang masuk ke dalam tubuh Mbak juga masuk kategori berlebih. Wah, berarti bahaya Bu bagi tubuh saya. Iya Mbak, sangat bahaya malah jika Mbak masih diteruskan seperti itu asupan makanannya, karena bisa memperburuk penyakit diabetes yang Mbak Husna punya. Kalau Mbak Husna bersedia, saya akan membantu Mbak untuk mengubah pola makan tersebut. Bagaimana Mbak? Iya Bu, saya mau. Saya tidak mau sakit tambah parah. Oke, baik Mbak Husna. Jadi Mbak Husna hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan, yaitu diet untuk penyakit diabetes. Berarti saya nggak boleh makan manis-manis lagi ya Bu? Bukan nggak boleh Mbak, tetapi dibatasi. Tapi Mbak tetap bisa mengkonsumsi makanan manis, tapi harus sesuai dengan anjuran yang saya berikan nantinya. Tapi saya suka banget makanan manis Bu. Kalau nggak makanan manis lagi tuh gimana ya? Bisa kok Mbak. Mbaknya kan tidak langsung tidak mengkonsumsi makanan manis, tetapi dikurangi doang porsinya. Dan lagi jika Mbak tetap mau mengkonsumsi makanan manis yang berlebih, itu akan memperparah kadar gula darah Mbak nantinya, makin parah nanti pengobatannya. Oke nih Bu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Mbak terkait rencana diet Mbak Husna yang bertujuan untuk mempertahankan kadar glukosa darah Mbak mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dan aktivitas fisik, lalu menurunkan asupan energi, karbohidrat, lemak, dan glukosa Mbak, terus serta meningkatkan pengetahuan tentang memilih makanan yang tepat untuk penyakit diabetes. Baik Bu, selanjutnya apa lagi ya Bu? Selanjutnya akan saya buatkan perhitungan kebutuhan energi Mbak dan zat gizinya juga sebagai acuan dalam pembuatan menu makanan sehari. Setelah pola menu yang saya buatkan dirasa sedikit kurang cocok Mbak, bisa diganti dengan bahan makanan lain yang sepadan energinya.
Nanti saya akan kirimkan file terkait bahan makanan penukar kembang Husna. Jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut, bisa Mbak Husna tanyakan kembali melalui WhatsApp saya. Baik Bu, nanti jika ada pertanyaan lagi saya akan tanyakan. Oke, kita lanjut ke pembagian makan yang Mbak Husna. Mbak, untuk pembagian makan Mbak Husna itu dilakukan 5 kali, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan dengan satuan penukaran yang telah tertera pada tabel yang sudah saya buatkan. Baik Bu. Saya infokan lagi ya Mbak, terkait makanan yang tidak dianjurkan untuk Mbak konsumsi seperti gula, sirup, jelly, manisan buah, es krim, kue-kue yang manis, cake, makanan siap saji, gorengan-gorengan, makanan asin seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Baik Bu, untuk makanan yang boleh saya konsumsi itu apa aja ya Bu? Kalau untuk makanan yang dianjurkan boleh dikonsumsi oleh Mbak itu seperti nasi, roti yang tidak banyak gula ya, roti plain, roti tawar, kentang, ayam tanpa kulit, tempe, tahu, makanan sumber lemak yang dimasak dengan dipanggang, dikukus, direbus, atau dibakar. Usahakan untuk mengurangi penggunaan minyak ya Mbak pada makanan. Baik Bu, saya paham. Tetapi kalau tidak memakan minyak, apakah makanan yang saya konsumsi tetap enak Bu? Saya tidak terlalu suka makanan yang direbus atau dikukus misalnya. Masih dong tentunya, tetapi memang perlu yang namanya adaptasi ya Mbak Husna. Untuk pertama kali mencoba mungkin tidak langsung suka, tetapi jika dilakukan dengan komitmen, insya Allah akan terbiasa dan tidak merasa lagi makanan tersebut tidak enak gitu Mbak Husna. Baik Bu, saya mengerti dan saya usahakan untuk komitmen dalam diet ini karena saya tidak mau memperparah penyakit saya Bu. Baik Mbak Husna, saya akan melakukan review ulang ya kepada Mbak Husna untuk melihat pengalaman Mbak Husna terkait konseling kita pada hari ini. Baik, makanan apa yang tidak saya anjurkan untuk Mbak Husna konsumsi? Makanan apa saji, yang manis-manis, goreng-gorengan, makanan yang asin-asin dan juga yang diawetkan. Kalau untuk makanan yang saya anjurkan, roti, nasi, tahu tempe, makanan dikukus, digoreng, dikukus, dipanggang atau direbus. Oke, baik. Sepertinya Mbak Husna sudah paham ya terkait konseling kita pada hari ini. Mungkin kita akhiri saja konseling kita hari ini. Jika masih ada pertanyaan terkait hal lain, bisa ditanyakan lagi melalui WhatsApp saya ya Mbak. Baik Bu, akan saya hubungi lagi nanti. Dan untuk proses konseling selanjutnya, di mana saya ingin melihat keberhasilan program diet yang saya berikan kepada Mbak, konseling selanjutnya kita rencanakan 2 minggu dari hari ini ya Mbak. Baik Bu, saya akan datang 2 minggu lagi untuk konseling.